Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Sabtu ini kita akan membahas mengenai gudeg, makanan tradisional dari Yogyakarta yang juga ada di Surakarta. Gudeg terbuat dari nangka muda, yang resepnya sudah ada sejak abad ke-16 zaman Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Kisah mengatakan bahwa pada suatu kali, para prajurit serta pekerja membuka sebuah hutan belantara untuk dijadikan kota. Kita mengenalnya sebagai kota gede pada saat ini. Lalu ketika mereka membabat dan menebangi pohon-pohon yang ada, didapatilah ada banyak pohon nangka, pohon kelapa, serta pohon melinjo. Oleh karena itu, para serdadu dan juga pekerja mencoba mengolah makanan yang terbuat dari pohon-pohon itu. Dan kemudian nangka-nangka muda coba dimasak dengan gula aren serta santan kelapa. Dan hasilnya ternyata sedap dan manis. Maka demikianlah gudeg yang dimasak dengan waktu yang lama dengan cara mengaduk atau hangudeg. Maka kemudian dihasilkan menjadi sebuah resep tradisional yang berlangsung turun-menurun sampai sekarang, bahkan menjadi makanan keraton. Dan gudeg ini dapat dimakan dengan berbagai kombinasi. Bisa disantap dengan tempe bacem, tahu, telur, atau ayam. Namun gudeg sudah sedap hanya dengan memakan sayur gudegnya itu sendiri yang terbuat dari nangka muda ini. Bagi Bu Tria yang memasak gudeg ini, maka masakan gudeg memberikan sebuah inspirasi tersendiri. Nangka muda atau gori yang setelah diaduk atau hangudeg secara terus-menerus, maka kemudian menghasilkan masakan yang matang dan terasa sedap serta manis. Demikianlah Bu Tria menghayati, sedari muda maka kita harus bersedia ditempa oleh berbagai kesulitan dan proses hidup yang kemudian membuat kita menjadi pribadi yang matang, yang sedap dan manis rasanya. Di dalam Alkitab, Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Pendidikan pada masa kini merupakan hal yang sulit dijalani oleh anak-anak kita, oleh generasi-generasi muda. Namun, pendidikan itu akan mematangkan setiap mereka menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi masa depan. Oleh karenanya, mari kita dapat terus juga memberikan pendidikan-pendidikan yang terbaik, kesempatan-kesempatan pengajaran bagi setiap generasi-generasi muda, anak-anak, cucu-cucu, keponakan, bahkan setiap generasi muda yang kita temui di dalam kehidupan kita. Mendidik mereka dengan hal-hal yang sulit, menempa mereka dengan proses yang tak mudah, namun semua itu akan menolong mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang. Dan demikianlah juga dengan kehidupan kita. Kiranya kita dapat bersyukur atas setiap pengalaman-pengalaman hidup kita, dari masa lalu, dari masa muda kita, yang telah Tuhan perkenankan untuk kita miliki. Sehingga di dalam semua proses kesulitan dan pengalaman masa lalu kita, maka kita menjadi sebagaimana kita ada pada saat ini, berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Maka kiranya kita dapat terus memberi diri kita bersedia diproses oleh Tuhan, dimatangkan dari waktu ke waktu sampai akhir kehidupan kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa, bersyukur atas setiap pengalaman masa lalu yang kita lewati, sekalipun ada banyak kesulitan di dalamnya. Namun dari setiap kesulitan itu Tuhan membentuk kita menjadi baik, menjadi sedap, menjadi manis adanya. Mari kita berdoa.
Yang kedua, mari kita berdoa untuk pendidikan setiap generasi muda di keluarga kita, di negeri kita, dengan situasi pandemi yang tak mudah bahkan untuk pelajaran-pelajaran formal. Namun biarlah kiranya Tuhan menolong setiap generasi-generasi muda untuk memiliki pendidikan yang terbaik. Kita berdoa. Yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat, kebijakan pemerintah, kerjasama masyarakat, serta pelayanan tim medis. Kita doakan. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup kami Tuhan, sekalipun ada kesulitan dan tantangan kami dari masa muda yang kami jalani. Namun biarlah kami percaya bahwa semua pengalaman itu menjadi baik adanya, karena Engkau terus menuntun dan menguatkan kami, melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada, mematangkan pribadi kami, dan bahkan menjadikan kami inspirasi bagi banyak orang lain. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap generasi-generasi muda, anak, cucu, keponakan, bahkan setiap generasi muda yang kami kenal di dalam keluarga kami, di dalam gereja Tuhan, di dalam lingkungan kami. Tuhan, tidak mudah untuk menjalankan semua proses pendidikan pada masa ini, khususnya pendidikan formal bagi anak-anak kami. Namun biarlah kiranya setiap mereka dapat terus berproses dengan Tuhan, sehingga mereka dapat terus dimatangkan, menjadi generasi-generasi muda yang siap menghadapi masa depan mereka. Berikan kami hikmat untuk mendampingi, menguatkan, menjadi inspirasi bagi setiap generasi muda yang kami temui di dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap lembaga-lembaga pendidikan, untuk Menteri Pendidikan kami, untuk setiap para pengajar, guru-guru. Biarlah ya Tuhan Kau berkati setiap mereka di dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, agar melalui hasil karya mereka, maka sungguh masa depan pendidikan bangsa ini dapat menjadi semakin kuat, membuka wawasan seluruh generasi muda untuk menolong mereka memasuki masa depan dengan setiap tantangan-tantangan yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa di dalam situasi pandemi COVID-19 yang ada saat ini, biarlah ketika kesulitan dan tantangan ada bagi setiap kami datang silih berganti, yang bahkan terkadang sulit untuk kami ketahui ujung atau juga jalan keluarnya. Tapi Tuhan, biarlah kami menjalani dan menghadapi segalanya bersama dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, bahwa Engkau terus menjaga dan menyertai kami. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menguatkan setiap orang-orang yang bergumul pada saat ini dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dengan kondisi kesehatan mereka, dengan pergumulan-pergumulan di dalam keluarga mereka, agar di dalam segala sesuatunya kasih-Mu yang hadir memberikan damai sejahtera dan menguatkan setiap mereka untuk keluar dari pergumulan mereka, bahkan menjadi teladan, inspirasi, dan kesaksian bagi banyak orang. Inilah ya Tuhan doa kami di malam hari ini. Kami menaikkan doa kami karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Biarlah kiranya kita dapat terus diproses oleh Tuhan, bahkan sedari muda, melewati segala pengalaman-pengalaman hidup dengan tantangan dan kesulitan yang ada, yang kemudian mematangkan setiap kita untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Selamat malam dan Tuhan memberkati.